Sudah tersambung dengan Bapak Argo M. Nugroho, Direktur Jaringan dan Layanan BRI. Halo, selamat sore Pak Argo, apa kabar? Sore, Mbak Sasa. Alhamdulillah sehat. Mbak Sasa gimana? Sehat ya Pak. Pak Argo, ini kan Alhamdulillah. menarik sekali terkait dengan BRI Link gitu ya. Ini kan jadi menjadi salah satu langkah untuk bisa mempercepat inklusi keuangan tidak hanya di perkotaan tapi khususnya di daerah-daerah terpelosok gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih Ya, alasan mulai beralihnya nih masyarakat untuk menggunakan transaksi melalui menjadi agen BRI Link dibandingkan dengan ke kantor cabang konvensional gitu. Nah, kelebihannya apa sih BRI Link ini? makasih Mbak Sasa. Jadi kita sama-sama tahu ya Mbak Sasa bahwa apa namanya kondisi yang sekarang kita hadapi kan sama pandemi gitu ya. Jadi kami melihat keunggulannya agen Bling ini adalah kita BRI bisa mendeliver layanan kami kepada masyarakat dengan lebih lebih dekat dengan mereka gitu loh. Jadi tidak perlu berjalan jauh, tidak perlu pergi jauh, barangkali juga nggak perlu nih ganti baju gitu ya. Cukup dengan pakaian yang dari rumah tadi bisa datang agen Bling dan tetap bisa mendapatkan transaksi perbankan dengan mudah dan juga cepat dan juga murah gitu Mbak. Apalagi di masa pandemi gini ya, itu kan susah ya kalau datang dulu pas zaman PSBB, PPKM segala macam kan agak agak sulit gitu kan datang ke cabang mungkin dengan pembatasan pergerakan sosial harus pakai masker segala macam. Nah ini jadi agen briling ini jadi alternatif yang sangat-sangat sesuai lah untuk masyarakat yang sekarang ini gitu karena tersebarnya sedemikian luas di seluruh Indonesia ya. Ada 500.000 agen kami di seluruh Indonesia Mbak Sasa. Jadi sangat boleh jadi Mbak Sasa keluar dari tempat tinggal tuh kalian lihat agen briling kami di mana-mana ada gitu. Oke, jadi memang sangat mudah gitu ya, di mana-mana ada dan tentu saja sangat mudah dan simpel, nggak perlu harus ganti baju dan juga nggak perlu ribet gitu ya, karena pakai baju biasa aja ini kita sudah bisa memanfaatkan ke agen BRI Link. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi nih Pak Argo, seperti apa sih perkembangannya nih saat ini khususnya dalam membuka literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya di tengah pandemi ini, dan kalau dibandingin dengan sebelum pandemi ini sebetulnya ada perbedaan signifikan nggak sih Pak Argo? Ya, oke, jadi bicara transaksi di agen Bluelink ini sebenarnya pandemi memang ada pengaruhnya, Mbak. Jadi di tahun lalu saya di jajaran kami melihat bahwa adanya pada saat awal pandemi ya, kita mulai saya ingat sekali pengumuman presiden mengenai pandemi itu ada di akhir bulan Februari ya. Nah, memang betul terlihat sekali bahwa transaksi kami di bulan Maret April tahun lalu itu benar-benar turun turun mungkin karena tadi ya masyarakat masih gampang masih takut dengan kondisi pandemi yang belum jelas waktu itu. Nah ini ternyata memang penurunan, tapi kemudian transaksi itu kemudian mulai pick up lagi Mbak di kuartal kedua di penghujungnya itu sudah mulai naik lagi transaksi dan bahkan sampai akhir tahun lalu kami melihat mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa justru karena adanya pandemi ini tadi. Ya, mungkin tadi dengan karena kami menjadi kemudahan bagi para masyarakat ya para nasabah kami, ini transaksi tahun lalu malah luar biasa meningkat dari tahun sebelumnya cuma sekitar 720-an juta. Nih, di tahun 2020 kemarin kami tutup dengan sudah membuka sekitar 830-an 7 juta transaksi. fee-nya juga luar biasa dan juga pertumbuhan agen kami juga luar biasa juga Mbak Sasa. Jadi ini terlihat sekali bahwa transaksi malah semakin meningkat nih. Jadi kebutuhan terasa ada dan kami rupanya bisa menjadi salah satu solusi bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya untuk bertransaksi perbankan dengan mudah dan dekat tadi gitu Mbak Sasa. Pak Argo, tadi Pak Argo sudah sampaikan bahwa dengan adanya pandemi ternyata ada transaksi pertumbuhan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, sebetulnya nih Pak Argo, Betul. seberapa kuat sih peran dari agen BRI Link ini dalam menggayat dan juga meningkatkan literasi keuangan khususnya bagi masyarakat yang masih belum tersentuh oleh layanan bank nih atau unbanked? Ya, ya betul sekali. Nah, ini kita sama-sama tahu ya Mbak Sasa, kita sama-sama tahu bahwa target inklusi keuangan itu menjadi salah satu fokus dari pemerintah ya, termasuk juga regulator seperti BI dan OJK. Nah ini memang agen Bling ini memang kami salah satu salah satu alat kami lah untuk menjawab tantangan tersebut dari pemerintah dan juga regulator. Jadi kalau kita bicara mengenai inklusi keuangan tahun 2019 kan sudah sekitar 70 sekian persen ya, 78% seingat saya. Nah, ini memang betul terasa sekali bahwa kehadiran agen Bling di tengah masyarakat ini kami sudah hadir di sekitar 54.000 desa, Mbak Sasa. Jadi ada 54.000 agen yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Nah, ini kami berharap bahwa dengan adanya kami ini dua hal yang membawa manfaat dua hal. Satu adalah bahwa kami membawa economic value ya. Value ekonomiknya ada bahwa tadi pemberdayaan ekonomi desa,
peningkatan pendapatan untuk agen briling, dan juga untuk bisa memberikan layanan akses perbankan kepada masyarakat. Itu satu, itu economic value-nya ya. Tapi yang tak kalah pentingnya juga social value, di mana kami juga memberikan literasi keuangan. Jadi bagaimana antara layanan yang diberikan kan mengenai pinjaman ya, dari referral pinjaman. Jadi Laku Pandai itu satunya merupakan layanan referral pinjaman. Dan di sana kami juga melakukan mau nggak mau agen briling ini kami edukasi juga gitu Mbak Sasa, supaya bisa menyerangkan, oh kredit itu apa sih, oh cara ngitungnya bagaimana sih, bunganya seperti apa. Nah ini pinjaman iuran mikro kami yang Kupedes, mungkin Mbak Sasa pernah dengar juga ya. Ini salah satunya bisa ditawarkan via teman-teman agen briling ini. Jadi dua hal tadi adalah satu, kami memberikan fungsi ekonomi juga ada, tapi yang juga tak kalah pentingnya adalah fungsi sosialnya tadi, literasi keuangan, di mana memang kita harus mengejar betul literasi keuangan. Karena apa? Karena tidak seperti inklusi keuangan yang sudah relatif aman. Inklusi keuangan itu masih di levelnya cukup rendah, sekitar 30% di tahun 2019 gitu. Jadi kami punya dua misi itu yang harus menjadi apa ya, visi kami lah untuk bisa memberdayakan agen briling untuk memberikan fungsi dan manfaat buat masyarakat sekitar gitu Mas Hasan. Oke, itu tadi dua value gitu ya yang patut diperhatikan, yaitu economic value dan juga social value. Nah Pak Argo, ini kan agen briling ternyata sudah tersebar di 54.000 desa gitu ya, sekitar segitu. Nah boleh dijabarin nggak sih Pak, apa saja sih produk dan juga layanan yang diberikan oleh agen briling nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, oke, makasih Mas Hasan. Jadi secara garis besar ada dua hal yang bisa dilayani oleh agen briling kami. Gitu. Jadi satu adalah untuk Laku Pandai. Laku Pandai itu adalah inisiatif dari OJK ya untuk inklusi keuangan. Di sana ada tiga, garis besarnya adalah pembukaan rekening simpanan, referral rekening pinjaman, dan juga untuk asuransi mikro. Jadi bagaimana menularkan pengetahuan mengenai keuangan tadi kepada teman-teman atau masyarakat di desa. Itu satu. Dan kedua, kami juga selaku panjangan tangan perbankan, agen briling juga memiliki kemampuan untuk melayani transaksi nasabah. Jadi semua transaksi yang biasanya Mbak Sasa bisa lakukan di ATM atau di aplikasi mobile kami ya, Brimo misalnya, dan di sana bisa temui juga di agen briling. Jadi misalnya teman-teman atau nasabah yang ada di desa tadi tidak bisa tidak memiliki device untuk bertransaksi sendiri atau tidak punya waktu untuk datang ke ATM kami gitu. Dan semua layanan tersebut bisa dilakukan di agen briling. Misalnya pembayaran listrik, pembelian token misalnya, atau juga BPJS Kesehatan. Terus juga layanan-layanan lain seperti transfer, misalnya transfer uang ke rekening, ke bank lain barangkali. Nah itu bisa dilakukan juga di sana. Dan juga transaksi yang baru kami luncurkan kemarin belum lama adalah e-commerce, Mbak. Di mana kami juga bisa melayani transaksi dari beberapa e-commerce kenamaan ya, namely adalah Bukalapak, Dido Market, dan juga Traveloka khusus untuk yang bisnya. Jadi ini bisa jadi sarana si agen briling. Agen briling kan juga biasanya udah punya usaha ya Mbak Sasa ya. Jadi kalau dia punya kulaan, punya toko kelontong gitu, nah sebenarnya bisa juga kulaan via tadi tiga e-commerce tadi yang sudah saya sebutkan. Gitu. Jadi sangat-sangat kaya dan ini kami terus perkaya. Karena apa? Karena model bisnisnya memang sangat-sangat jelas di mana kami bagi hasil gitu, Mbak Sasa. Jadi tadi kalau bisa bicara mau jadi nyari cuan di desa, bisa banget. Karena tadi model bisnis kami adalah untuk sharing fee dengan teman-teman agen kami tadi, gitu Mbak Sasa. Oke, jadi kalau mau cuan bisa banget ya Pak Argo ya. Nah tadi Pak Argo juga sudah sempat menjabarkan gitu ya, ternyata agen briling ini memberikan layanan cukup beragam gitu ya, tidak hanya layanan perbankan, tapi juga layanan keuangan lainnya. Nah di antara produk dan layanan yang ditawarkan, produk atau apa nih yang paling banyak digemari oleh masyarakat? Iya. Jadi kalau kita bicara sebaran transaksi ya Mas saya. Jadi sebagian besar mayoritas transaksi kami masih di jenis transaksi yaitu transfer dana. Kita tahu betul ya bahwa BRI ini merupakan bank dengan jumlah rekening terbesar di Indonesia. Kami mayoritas mungkin sekitar 100 jutaan nasabah kami. Jadi kami merasa betul bahwa itu masih menjadi transaksi utama kami, transfer dana. Jadi transfer uang, transfer dana itu masih menjadi tulang punggung kami. Terus berikutnya ya mungkin seiring dengan pertumbuhan teknologi yang berikutnya adalah transaksi pembelian pulsa seluler, data itu juga ada di sana. Ini juga menjadi transaksi terbesar kami. Dan berikutnya tentu saja ya karena juga menguasai hajat hidup orang banyak itu PLN, Mbak. Jadi transaksi token listrik, pembayaran tagihannya itu juga menjadi transaksi utama kami juga di sana. Selain nanti kami coba dorong juga ke arah transaksi yang lain ya. Kami mencoba merambah ke transaksi lainnya terutama untuk misi-misi
tadi financial inclusion tadi, AMKKM asuransi mikro, kecelakaan kematian juga kami supply, terus juga kami terus mendorong layanan-layanan yang terkait dengan laku pandai seperti pembukaan rekening. Jadi pembukaan rekening BSA, Basic Saving Account, itu kami juga lakukan di sana, dan juga termasuk referral untuk kredit mikro. Ini yang kami terus upayakan, ya karena seiring dengan misi kami tadi, misi inklusi keuangan tadi dan literasinya tentu saja Mbak Sasa. Gitu. Oke, menarik sekali. Ternyata memang transfer dana dan juga pembelian pulsa ini masih menjadi yang paling digemari gitu ya bagi masyarakat dalam bertransaksi. Nah, Pak Argo, tadi kan Pak Argo juga sudah sempat mention nih terkait dengan sharing fee. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak lebih lanjut, sebetulnya seperti apa sih konsep sharing fee yang dilakukan BRI dengan agen BRI Link nih? Ya, jadi kami memandang bahwa agen BRI ini adalah kepanjangan tangan kami gitu ya. Jadi mereka kami bekali dengan sarana kami. Sarananya ada dua ya, ada EDC, Electronic Data Capture Machine, yang kalau Mbak Sasa lihat di kasir-kasir di merchant di mall gitu ya, itu kan ada. Atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi yang kami sebut BRI Link Mobile. Jadi dari device nasabah dalam bentuknya handphone misalnya, smartphone gitu ya, juga bisa instalasi. Nah, sebagai penukar dari upaya mereka untuk meneruskan atau mengantarkan layanan kami kepada nasabah di sekitarnya, nah kami berikan sharing fee. Jadi kalau biasanya kita sudah biasa ya, kalau kita bertransaksi di bank sudah bisa ada transaksi, misalnya beli pulsa dibebani sekian ribu rupiah untuk tambahan biaya sebagai convenience fee lah katakanlah gitu. Nah ini fee inilah yang secara garis besar kami bagi dua dengan si agen BRI Link gitu Mas. Artinya apa? Artinya setiap rupiah yang kami hasilkan sebenarnya kami bagi dua dengan agen BRI Link. Ini jadi kalau penerjemahannya adalah bahwa kalau misalnya di tahun 2020 lalu kami mendapatkan pendapatan dari agen BRI Link ini sebesar 1,16 triliun. Nah sebetulnya economic value yang digenerate oleh agen BRI Link ini malah 2 kalinya setidaknya. Jadi ada sekian 1,16 untuk kami, gitu kan, 1,16 triliun untuk kami, tapi juga 1,16 triliun lainnya dinikmati oleh 504.000 dan 223 agen kami yang tersebar di seluruh Nusantara tadi. Jadi kami melihat bahwa ini tadi benar-benar fungsi pemberdayaan dan salah satu sarana untuk mitra kami yang namanya agen BRI Link tadi untuk bisa meningkatkan pendapatan dan menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi memang bisa memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar juga ya Pak Argo. Nah Pak Argo, ini juga yang masih menjadi perhatian gitu bagi masyarakat. Kalau di pedesaan gitu, khususnya daerah-daerah terpencil, teknologi ini kan menjadi salah satu tantangan nih. Nah bagaimana sih kesiapan infrastruktur teknologi bagi agen BRI Link nih? Kalau misalkan agen tuh memiliki akses yang kurang baik gitu, ada nggak sih solusi atau mungkin fasilitas nih yang diberikan oleh BRI Link? Oke. Ya, betul sekali Mbak Sa. Jadi mau nggak mau ketika kita bicara sebaran Indonesia kan macam-macam ya. Kita dari 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur kan. Jadi sebagian luasnya. Tapi BRI sebagai bank yang memang terbesar dan tersebar, kami sudah biasa menangani hal seperti itu Mbak Sasa. Jadi tentu saja kami tulang punggung utama adalah jaringan seluler, sudah barang tentu. Jadi kami bekerja sama dengan operator-operator besar Indonesia, telco-telco Indonesia untuk menyediakan layanan ini. Jadi tadi saya sempat sebutkan ada 2 cara ya kami mendeliver service agen BRI Link ini. Satu adalah melalui EDC kami, itu device kami. Itu merupakan device kami yang dipinjamkan kepada teman-teman agen BRI Link. Tapi sarana kedua dan mungkin lebih banyak jumlahnya adalah yang menggunakan smartphone tadi. Jadi Android smartphone yang diinstalasi dengan aplikasi kami yang namanya BRI Link Mobile. Nah, ketika metode layanan yang konvensional ini tidak memadai untuk beberapa daerah, kita tahu ya ada beberapa daerah yang mungkin saking terpencilnya. Kami punya sekitar 1000-an agen di wilayah Jayapura misalnya Mbak Sasa. Nah, di sana kita tahu medannya sulit, telco juga mungkin agak kesulitan masuk. Nah, untuk beberapa agen kami yang memang kami rasakan sangat-sangat mewakili kehadiran kami di tengah masyarakat, dan juga mungkin ada beberapa misi lain seperti bansos dan semacamnya yang harus kami emban di sana. Nah, kami juga menyediakan sarana melalui satelit, Mbak Sasa. Jadi Mbak Sasa mungkin pernah tahu ya, kita BRI adalah satu-satunya bank di dunia bahkan yang mempunyai satelit. Nah, kami memanfaatkan keunggulan kami tersebut untuk bisa mendeliver service dengan cara apa? Dengan si agen BRI tadi yang terpencil tadi, misalnya memang dia tidak ada sarana lain ya, kami berikan dia akses kepada satelit kami yang ada di
yang ada di atas kita itu tadi untuk memanfaatkan jaringannya. Jadi sampai sedemikian komitmen kami untuk inklusi keuangan sebetulnya itu. Jadi misi kami, komitmen kami seperti itu sampai selevel itu gitu Mas.